aja ke soal yang pertama, yaitu suatu campuran gas yang terdiri dari metana, yaitu CH4 dan etana, C2H4, dibakar sempurna 10 mili. Jadi 10 mili ini adalah punya si metana dengan si etana, menghasilkan 16 mili karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah volume dari si CO2. Yang ditanya adalah volume metana dalam campuran tersebut. Berarti kita buat terlebih dahulu. Di sini adalah solusinya. Untuk soal nomor 1 itu adalah diketahui katanya volume dari si metana CH4 dan volume dari si etana C2H4 itu adalah sebesar 10 ml. Etena itu ya, karena C2H4 itu adalah etena. Oke. Kemudian katanya menghasilkan 16 mili. Berarti volume CO2 itu adalah 16 mili. Yang ditanya volume dari si metana. Nah, katanya di sini campuran gasnya itu dibakar. Jadi kalau proses pembakaran nanti ditambah dengan yang namanya oksigen. Berarti di sini masing-masing CH4 ditambah O2 itu akan menghasilkan CO2 tambah H2O. Kemudian C2H4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, dari sini kita setarain. C-nya 1, ini 1 pas, ini hanya 2. Ini hanya 4, di sini hanya 2, berarti kita kali 2. O-nya di kiri 2, di kanan 2, kali 2 berarti 4. Berarti di sini kita kali 2. Oke, ini C-nya 2, ini 1, berarti ini kita kali 2. Ini hanya 4, di sini hanya 2, berarti kali 2 biar supaya 4. Sini O-nya 2, di sini O-nya 4 tambah 2, berarti 6. Berarti sini kita kali 3. Nah, katanya volume CH4 dan etena C2H4 itu 10 mili. Berarti di sini kita misalkan volume dari si metana itu adalah X mili. Berarti di sini jadi berapa? 10 dikurang X. Seperti itu. Oke. Karena ini adalah semuanya berfase gas, berarti nanti perbandingan volume boleh sama dengan perbandingan koefisiennya. Dikasih tahu volume CO2 kedua-duanya itu adalah 16 mili. Jadi kalau di sini X, maka di sini juga X. Pakai perbandingan koefisien. 1/1 dikali X. Berarti kalau di sini 10 kurang X, maka di sini 2/1 kali 10 kurang X. Berarti jadi 2 dikali 10 kurang X. Atau 20 kurang 2X. Nah, yang ini, kedua-duanya, itu tadi katanya bervolume berapa dia bilang? 16 mili. Berarti tinggal kita jumlahkan. X tambah 20 kurang 2X. Ini 2 kali 10, 20. 2 kali X, 2X. Sama dengan 16. X dikurang 2X itu adalah min X. Positif kemarin negatif, berarti 16 dikurang 20 minus 4. Berarti X sama dengan 4. Maka volume dari si CH4 yaitu X adalah 4 mili. Jawabannya adalah dodol. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal si Penmaru atau si Mama tahun 2022, yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout si Penmaru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian, karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Next, berikutnya soal nomor 2, konfigurasi elektron ion X2 positif yang memiliki bilangan massa 32.
Oke, kita buat terlebih dahulu solusinya. Nah, di sini yang diketahui adalah bilangan massa. Jadi bilangan massa itu adalah nomor massa. Nomor massanya itu sebanyak 32 dan 11 neutron. Berarti neutron itu ada 11. Nah, konfigurasi elektron, berarti dia tanya konfigurasi elektron. Kalau dalam keadaan netral, elektron sama dengan proton. Baik, nomor massa ini terdiri dari proton tambah neutron. Berarti kalau nomor massanya 32 sama dengan proton ditambah neutronnya 11, maka protonnya itu adalah sebesar 21. Nah, dari sini proton akan sama dengan elektron dalam keadaan netral. Berarti kita buat dulu 21X. Nah, usahakan kalau positif ini kan dia melepas. Jadi jangan 21 dikurang 2 langsung 19 terus cari yang 19 jangan. Jadi kita konfigurasikan terlebih dahulu yang dalam keadaan netralnya. Berarti 21X itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Dia tanya adalah 21X2 pos. Positif ini artinya melepaskan elektron. Ingat, kalau yang dilepaskan itu bukan yang terakhir, tapi kulit yang paling besar. Kulit itu adalah 1, 2, 3, 3, 4, 3. Berarti kulit yang paling besar ini adalah 4S, berarti kita lepas 4S. Ini karena 2, berarti kalau bisa 3 berarti 4S, di sini baru dilepas lagi 3D1. Sehingga konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D1. Maka jawabannya adalah bola. Berikutnya nomor 3. Berapa titik didih larutan naftalena 5 gram dalam 100 gram benzena? Nah, dari sini berarti yang diketahui itu adalah, kita buat dulu solusinya. Berapa titik didih naftalena 5 gram? Berarti kalau gram itu adalah menyatakan massa. Sini berarti diketahui massa si naftalena. Jadi massa si naftalena itu adalah 5 gram. Kemudian dalam benzena, berarti massa dari si benzena itu adalah 100 gram. Nah, katanya gini, larutan naftalena dalam benzena, berarti naftalena adalah sebagai terlarut, benzena adalah sebagai pelarut. Jika diketahui konstanta kenaikan titik didih benzena, konstanta kenaikan titik didih itu adalah si Kb. Jadi Kb-nya itu 2,53. Dan titik didih benzena murni, benzena tadi adalah pelarut, berarti TB derajatnya itu adalah 80. Karena pelarutnya adalah benzena, bukan air. Kalau air berarti TB derajatnya 100. Yang ditanya titik didih larutan. Berapa titik didih larutan? Berarti yang ditanya itu adalah TB-nya. Nah, rumus mencari TB itu adalah TB sama dengan TB derajat dikali delta TB. Berarti kita butuh delta TB-nya. Berarti rumus delta TB itu adalah Kb dikali M dikali I. Berarti Kb dikali M ini adalah molaritas. Rumusnya adalah gram per mr dikali 1000 per P dikali I. Kb-nya itu adalah 2,53. Berarti 2,53. Gramnya adalah naftalena 5 per mr dari si naftalena. Jadi naftalena itu rumusnya adalah di sini mr dari si C10H8. ARC itu adalah 12 kali 10 itu berarti 120 tambah H itu adalah 1 kali 8 berarti 8 berarti 128 mr. Berarti per 128 kali 1000 per massa pelarutnya benzena berarti 100. Oke, ini habis 50. 128 dibagi 50 itu sekitar 2,56. Berarti ini habis ya. Itu 2,56. Sama dengan, nah ini kan 2,53 per 2,56. Berarti hampir 1 ya. Nah ini nanti sekitar 0,99. Nah yang ditanya itu adalah
TB-nya. Berarti tadi TB, rumusnya adalah TB derajat ditambah dengan si delta TB. TB derajatnya adalah 80 ditambah 0,99. Berarti 80,99 atau sebanding dengan 81. Maka jawabannya adalah dodol. Seperti itu ya, mudah ya. Oke, next berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 4. Presentasi massa karbon dalam pembakaran sempurna 5 gram cuplikan. Berarti dari sini kita buat terlebih dahulu solusinya. 5 gram cuplikan, berarti ini adalah massa dari si cuplikan sebesar 5 gram yang mengandung senyawa hidrokarbon menghasilkan 8,8 gram karbon dioksida. Berarti massa CO2 adalah 8,8 gram. Yang ditanya adalah persentase karbon dalam cuplikan. Nah, berarti di sini kita cari persentase dari karbon atau pakai rumus kadar. Jadi kadar itu adalah massa murni per massa cuplikan kali 100%. Nah, massa murni dari karbonnya belum diketahui. Tapi massa cuplikannya sudah diketahui ya, 5 gram. Berarti kalau gitu kita cari dulu massa karbon dalam si CO2. Nah, caranya bagaimana? Kita pakai hukum Tos. Berarti massa C sama dengan banyaknya C 1 kali ARC 12 per MR dari si CO2. Jadi CO2 itu MR adalah ARC 12 tambah O itu kan 2 kali 16 berarti 32. Berarti ini sebesar 44. Jadi per 44 dikali massa CO2 itu adalah 8,8. Nah, 8,8 bagi 44 ini adalah 0,2 kali 12 berarti ini adalah 2,4 gram. Ini adalah massa murninya. Yang dia tanya itu adalah kadar. Jadi kadar itu rumusnya adalah massa murni per massa cuplikan atau total dikali 100%. Massa murninya 2,4 per massa cuplikannya adalah 5 gram dikali 100%. 100 bagi 5, 20. Berarti ini adalah 48%. Maka jawabannya adalah dodol. Soal berikutnya nomor 5. Senyawa kovalen Xy3 terbentuk dari atom dengan nomor atom X dan Y berturut-turut adalah 53 dan juga 8. Berarti dari sini kita buat terlebih dahulu solusinya. Nah, di situ ada katanya atom X dan Y dengan nomor atom 53. Berarti 53X dan 9Y. Bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut adalah, baik, dari sini kita konfigurasikan terlebih dahulu berdasarkan kulit. Jadi kalau 53 itu 2, 8, 18, berarti 18, 7. Kalau 9 berarti 2, 7. Nah, senyawanya katanya adalah Xy3. Di Xy3, ini atom pusatnya adalah X karena jumlahnya paling sedikit, mengikat Y sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, si Y itu elektron valensinya adalah 7. Kalau 7 untuk stabil dia kan butuhnya 1, berarti tangannya digunakan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau si X itu elektron valensinya juga sama, yaitu 7. Berarti kita konfigurasikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini berikatan, berikatan, berikatan. Maka rumusnya itu bentuknya adalah A X3
3-nya dari jumlah ikatannya 1, 2, 3. Kemudian bebasnya ada 1, 2. Ada 2 pasang. Berarti AX3E2. Kalau X3E2 bentuk molekulnya adalah bentuk T. Dan ini termasuk ke dalam senyawa polar karena memiliki 2 pasang PB. Maka jawabannya adalah bola. Next, berikutnya nomor 6. Kromium 3 nitrat dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Berarti kita buat dulu solusinya. Di sini diketahui katanya adalah arus listrik I 10 ampere selama 15 detik. Berarti T-nya 15 kali 60 sekon. Berapa massa kromium yang mengendap pada katoda? Nah, katanya larutannya adalah kromium 3 nitrat. Berarti CrNO3 3 kali. Yang ditanya adalah massa dari si Cr. Berarti yang ditanya adalah massa dari si Cr. Nah, kalau diketahui I sama T, berarti kita pakai rumus hukum Faraday. Berarti ini adalah hukum Faraday yang pertama. Faraday pertama itu rumusnya adalah W sama dengan AR per PBO dikali I T per 96.500. Nah, AR dari si CR itu adalah 52. Berarti kita buat 52. PBO-nya logamnya itu adalah kromium 3. Berarti beloksnya adalah positif 3. Berarti di sini kita tinggal buat positif 3. Dikali I-nya 10. Dikali T-nya 15 dikali 60 per 96.500. 15 dibagi 3 habis 5 ya. Berarti ini 5. 96500 dibagi 5 itu adalah 193. 19300. Berarti ini habis ya. Ini habis. Berarti sisanya 52 dikali 6 per 193. Jadi 52 dikali 6 per 193. Ini sama dengan 1,62 gram. Maka jawabannya adalah cacing.